mau yang suara Tuhan seperti orang itu ngomong. Padahal yang Anda bilang ya, pendeta-pendeta bilang Tuhan berkata kepada saya. Itu saya yakin itu Tuhan nggak ngomong sama dia loh. Banyak salahnya kok. Tuhan berkata kepada saya berbahasa roh akan meningkatkan imunitas. Itu yang banyak berbahasa roh itu malah mati duluan loh. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan itu terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020 kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh Cindy Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Wah, mau yang suara Tuhan seperti orang itu ngomong. Padahal yang Anda bilang ya, pendeta-pendeta bilang Tuhan berkata kepada saya. Itu saya yakin itu Tuhan nggak ngomong sama dia loh. Banyak salahnya kok. Tuhan berkata kepada saya berbahasa roh akan meningkatkan imunitas. Itu yang banyak berbahasa roh itu malah mati duluan loh. Karena dia menantang. Tuhan bilangnya lain, tapi dia nantang. Dia nantang Tuhan. Oh enggak, Tuhan berkata kita harus lawan dengan bahasa roh. Wah, mati dulu dia. Nggak ada ayatnya bahasa roh itu meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada ya, nggak ada. Anda dengarkan firman Tuhan. Enggak, kita lawan di dalam kuasa Allah, kita tengking. Anda tahu kenapa COVID itu datang? Kenapa Tuhan izinkan COVID itu datang ke seluruh dunia? Seluruh dunia loh.
seluruh dunia. Oh, itu konspirasi dari iblis. Oh, salah. Nggak bisa. Kalau nggak izin Tuhan, nggak bisa aja pokoknya. Kalau Anda kan percaya Tuhan Maha Kuasa, jangan bilang bahwa Freemason lebih berkuasa dari Tuhan loh. Wah, berarti Anda sesat kalau Anda berkata Freemason bisa nyeting ini semua. Kalau bukan izin Tuhan, nggak bisa pokoknya. Kenapa Tuhan izinkan? Anda tanya, mengapa Tuhan? Dan saya tanya, mengapa Tuhan? Dan Tuhan bersabda kepada Nabi ke-26, saya izinkan COVID, aku mengizinkan COVID ini terjadi. Satu, buat gereja. Supaya gereja jangan kumpul-kumpul, supaya jemaat Tuhan jangan kumpul-kumpul terus di gedung gereja, sementara tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Loh, gara-gara COVID ini banyak orang lapar. Gereja itu bukan kumpul-kumpul, gereja itu ngasih makan mereka. Tapi gereja sudah dikasih COVID masih nggak sadar, masih nantang. Sudah dikasih ayatnya Roma 13 ayat 1, jawabnya pakai Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Padahal ayat 19 itu ada ayat sebelumnya. Makanya akhirnya pendetanya mati. Nah, begitu Tuhan ngomong sama saya. Itu pendetanya dosa Tuhan. Kenapa bisa mati kena COVID? Karena dia melanggar Roma 13 ayat 1. Dia pakai alasannya Kisah Rasul 4 ayat 19. Padahal Kisah Rasul 4 ayat 19 ada ayat sebelumnya. Tapi dia tutup mata. Kenapa? Gelap mata. Karena kalau sampai gerejanya sampai nggak ada yang pergi ke gereja kan kolektor sama perpuluhannya berkurang. Kalau pendeta GKI mah tenang-tenang saja karena gajian. Coba mana ada pendeta GKI nantang-nantang. Tenang-tenang saja karena gajian. Kalau pendeta-pendeta Pentakosta karismatik kan nggak gajian, pusing mereka. Kalau perpuluhannya kolektornya berkurang. Nah itu. Karena hatimu ada pada perpuluhan dan kolektor. Nah, di kesempatan ini aku izinkan melanda gereja COVID ini. Supaya aku memberi kesempatan kamu, hai gereja, hai hamba-hamba Tuhan, supaya kamu jangan aku usir dari kerajaan sorga. Aku memberi kesempatan kamu untuk berdiakonia. Ini mumpung ada kesempatan untuk berdiakonia. Kamu dikasih kesempatan, harusnya kan kamu senang. Tapi kamu malah minta Tuhan untuk bikin mujizat. Wah, tengking-tengking. Nggak bisa. Lawang aku yang izinkan terjadi, kok kamu malah tengking-tengking. Ini terjadi buat kebaikanmu sendiri, supaya kamu punya kesempatan untuk berdiakonia. Tapi kan kamu malah sibuk bikin seminar. Bikin seminar apa? Seminar konspirasi. Oh, ini konspirasi iblis. Bukan, ini Tuhan izinkan. Supaya gereja berdiakonia nolong jemaatnya yang nggak bisa makan, yang nggak bisa bayar sekolah, yang di PHK. Saling bahu-membahu. Oh, pendetanya juga lapar, makanya saling bahu-membahu, koordinasi via Zoom, via WhatsApp. Itu yang sekolah di rumah, jangan sampai nyolong handphone orang tuanya, dikasih handphone, gereja carikan handphone bekas. Anda yang punya handphone bekas. Tetapi gereja tidak mau dengar suara Tuhan, maunya dengar suara konspirasi. Maunya dengar suara dari WhatsApp yang antara terjemahan sama bahasanya saja meleset. Itulah yang terjadi bagi gereja Tuhan sekarang ini. Makanya Tuhan izinkan COVID ini masih terus. Sampai gereja sadar untuk berdiakonia. Nanti COVID itu berhenti sendiri. Begitu sabda Tuhan kepada Nabi ke-26. Kalau ada seorang perempuan bisa ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, apalagi saya, boleh toh. Boleh-boleh saja, tinggal Anda uji saja. Nubuatannya Nabi ke-26, apa nubuatannya Pak Niko dan Gilbert yang benar. Ya kan? Kan tinggal diuji, saling menguji. Bukan menantang, bukan, nggak boleh kita nantang-nantang sombong. Semua nubuatan itu harus diuji. Anda tinggal mau ngusir COVID dengan bahasa roh, atau Anda mau ngusir COVID dengan diakonia. COVID itu akan berhenti sendiri kalau diakonia Anda. Haleluya, ayo. Pendeta Insinyur Niko berkata, ya pendeta Dr. Niko berkata, bahwa COVID akan hilang dengan bahasa roh. Tengking dengan bahasa roh. Pendeta Dr. Joseph Paulus Nabi ke-26 bersabda, COVID akan hilang kalau Anda berdiakonia dengan rajin. Ayo loh, marturia dan diakonia, maka COVID itu akan hilang sendiri. Ya. Mumet dah lo, umat lo mau tinggal Pak Dr. Niko. Masalahnya adalah banyak orang lebih senang dengan yang mistis-mistis daripada dengan yang realistis.
Mengapa? Karena adrenalin Anda kan mengalir ketika dengar yang mistis-mistis itu. Ya kan, deg-degan, wah mistis, konspirasi. Kalau dengan begitu kasih kenyataannya ini loh, faktanya fakta Hollywood, Anda kan nggak percaya, kecewa. Karena Anda sudah bumeh, tiba-tiba bumeh itu kan meletup-letup itu kan. Nah itu hikmat yang membangkit-bangkit itu loh yang Yakobus bilang. Kalau Anda kekurangan hikmat, berdoa minta hikmat karena Ia akan memberikan Anda hikmat yang tidak membangkit-bangkit. Wah meletup-letup gitu kan, begitu ketemu Rasul Paulus yang Coca-Colanya dikasih susu. Psst. Letupannya hilang semua. Anda kecewa, sedih lagi meletup-letup. Iya karena Anda letupannya yang nggak sehat. Letupan Anda itu harusnya letupan untuk marturia dan diakonia, bukan letupan untuk teori konspirasi. Bahkan ketika Anda membaca Wahyu, lihat kita disuruh berhikmat membaca angkanya 666. Siapa bilang Anda baca ayatnya salah kok? Yang tertulis saja sudah salah Anda bacanya. Anda mau bilang dari Tuhan. Bullshit, bohong, itu nabi palsu yang bilang begitu. 666 itu adalah sebuah jumlah dari bilangan nama. Bukan dari kotak-katuk hitungan togel. Itu namanya dijumlah nanti 666, bukan 666, tapi dijumlah bilangan namanya. Kalau ada nama pada bilangan, artinya dia adalah sebuah nama dari pakai bahasa Yunani atau pakai bahasa Ibrani. Karena nama yang punya bilangan itu cuma bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Letter yang juga adalah numerik itu hanya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi dia kan pakai bahasa Ibrani atau pakai bahasa Yunani, jumlah bilangan namanya.